sehingga bisa sehat dan kuat. Bapak Ibu, Muhammadiyah berdiri, sumber dana operasionalnya adalah iuran anggota di anggaran rumah tangga. Dan tidak ada anggaran pemerintah itu betul itu. Landasan utamanya dana operasional perserikatan adalah iuran anggota. Satu faktor untuk menjadikan unggul dan berkemajuan. Sebab unggul dan berkemajuan itu satu ditandai dengan kecerdasan pendidikan, yang kedua ditandai dengan kesehatan, yang ketiga ditandai dengan kemapanan ekonomi, kesejahteraan, gitulah pendek kata. Kemudian PMN, profesional maju modern, indikator yang kedua, Muhammadiyah itu diperlukan marketing. Marketing itu pemasaran. Perlu adanya branding dan jaringan. Maksudnya branding, mobil Muhammadiyah tulisi Muhammadiyah daerah Boyolali gitu. Lazismu KL Nempak. Nah itulah, itu namanya di branding. Ya, mobilnya ditulisi. Ini sudah jalan, kita sudah mulai jalan ini. Jadi sudah menuju kepada tahun 2027 sudah mengarah ini. Ini dari Ngemplak sudah tampak ini. Lazismu ya di branding. Tuh pimpinan daerah juga sudah ada tulisannya itu. Pimpinan daerah sudah di branding ini. Ya. Kemudian yang ketiga adalah operasional by sistem digital. Sekarang tidak manual lagi kerja di Muhammadiyah itu. Semuanya sudah melalui sistem digital. Undangan pengajian tidak harus ngetik fotokopi ngedum layang. Gitu Pak. Cukup buka HP selesai. Jadi ini memang diharapkan buka grupnya udah semebar di mana-mana. Tidak harus ngetik, ngedumke, fotokopi. Nah, ini merupakan dari gerakan unggul dan berkemajuan, salah satu indikatornya. Kemudian berikut daripada PNN profesional maju modern itu adalah SDM yang berkarakter Islam tadi Pak. Di samping berkarakter Islam, warga Muhammadiyah itu adalah expert. Expert itu muatan. Sehingga warga Muhammadiyah hendaknya punya muatan-muatan. Yang pertama adalah konten expert, punya kemampuan sesuai dengan jurusannya. Ekonomi kamu juga harus mapan. Pendidikan harus menguasai kontennya. Pegawai menguasai kontennya, petani menguasai kontennya. Jadi konten expert. Setelah masing-masing profesi itu mempunyai konten, sehingga bisa menyampaikan ke pihak lain yang namanya transfer expert. Jadi nek guru yang ngerti ilmu guru, caranya nggawe silabus piye, caranya nggawe PP piye, cara penilaian bagaimana, indikatornya kayak apa, kemudian pengayaannya kayak apa, itu guru konten. Petani yang ngono, ngolah tanah bagaimana, airnya bagaimana, pemupukannya bagaimana, pengobatannya bagaimana. Bapak Saudara, jadi itu yang masuk bagian daripada profesional maju dan modern. Sedangkan yang termasuk SDM, sumber daya manusia yang mempunyai karakter Islam dan berkemajuan, punya landasan satu, tauhid. Penjenengan harus lurus kepada Allah, tidak harus menduakan. Sebab kula penjenengan paling tidak 17 kali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita
setelah akidah mantap, kula panjenengan juga harus memantapkan keilmuan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian setelah ada keilmuan yang mempunyai jiwa tauhid itu sendiri, hendaknya mau berjihad. Di dalam berjihad li kalimatillah itu hendaknya bersifat tasdid. Tasdid itu artinya pembaharuan, bukan ansih baru yang belum ada diadakan, bukan itu tetap tasdid. Tetapi Perserikatan Muhammadiyah berjuang dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang sahihah makbulah bersifat tasdid itu memang punya makna beda. Yang pertama, perilaku umat Islam yang belum sesuai Al-Quran dan Sunnah hendaknya diluruskan. Ini jadi tasdid yang pertama. Yang kedua, memang Muhammadiyah untuk membelajarkan ilmu pengetahuan yang memang belum diketahui oleh kebanyakan masyarakat. Jadi tenang tasdid itu orang mengada-adakan, bukan. Jadi ada dua sasaran itu sendiri. Kemudian tahuilah bahwa Islam itu termasuk rahmatan lil alamin. Di mana saja kita berada itu sangat memberi manfaat. Bapak-bapak, saudara-saudara, Muhammadiyah menjadi unggul dan berkemajuan itu punya strategi. Strategi itu artinya langkah sasaran yang disebut dengan 3C. Pernah mendengar 3C itu? Loh, nah berutuk lah. 3C termasuk ini ya, tasdid. C yang pertama adalah jamanah. C yang pertama jamanah. C yang kedua jariyah. C yang ketiga adalah jamiyah. Jamanah, jariyah, jamiyah. Jamanah, jariyah. Kamu terus saya. Jamanah di Muhammadiyah itu diawali dari berkumpul di Ranting. Di sini ada beberapa desa yang sudah ada rantingnya berapa, yang dikategorikan merah berapa, yang dikatakan hijau berapa, yang dikatakan kuning berapa. Pak, Bu, pimpinan pusat mengklasifikasikan dari berbagai kegiatan, termasuk ya ini makalai, kok ini dibagi, dibantu dibagi. Ya, yang selembaran ya nggak masalah. Jadi kalau penjenengan, ranting penjenengan, ranting bolong, apa bolong? Kauman, ya. Ranting kauman kuwi dua warga Muhammadiyah piro. Lah piro kuwi sing dikatakan ijo piro, ijo kuwi sing sregep kaya Pak Bangi Masjid. Sregep iki cara label ijo iki. Nek rada sregep tegese undul-undul. Kuning. Nah, nek ora sregep yo gemang pindah. Nih, lah penjenengan tak aturi memberi label sampean dhewe. Label sampean iki kira-kira ijo, apa kuning, apa apa. Kalau kaitannya dengan personil, kaitannya dengan volume, jumlah, ya jumlah itu adalah target pimpinan pusat 50% dari penduduk ranting itu warga perserikatan, label hijau. Ya Pak. Ya. Terus setelah berbasis dari ranting, maka berbasis PCM.
pimpinan cabang Muhammadiyah. Sehingga anu Pak, sehingga jamaah Pak, sehingga dibersani gen jamaah Bu. Itu ada PCM, ada PRN, ada masjid. Tempat berkumpulnya orang-orang yang bertauhid, berlandaskan Al-Quran Sunnah, dan orang yang mau berjihad li kalimatillah. Kemudian penjaringan itu diharapkan sehat, butuh kesehatan, butuh keilmuan, butuh kesehatan. Ya. Sehat kalau keilmuan itu belajar, baik itu formal, itu informal, atau itu non formal. Ini termasuk pembelajaran yang dikategorikan ranah non formal. Tamar ya untuk ilmu loh, belajar masuk di pendidikan. Kesehatan penjenengan kasih minum ben sehat orangan. Ya, penjenengan kasih snack dus. Ya, metu bau baik itu ada gerakan sarafnya supaya bisa ada gerakan darahnya bisa. Siapkan dus untuk makan yang akan membawa energi penjenengan akan lebih bagus. Kesehatan itu harus diperlukan, makan cukup, istirahat cukup, olahraga cukup. Olahraga ini wis kuwon, gak makan itu sobat wis. Kemudian ekonomi, Bapak-bapak, Ibu, selamat datang nih Pak Ketua Umum Muhammadiyah ini. Ekonomi, Bapak Ibu, bekerja keras sesuai dengan profesinya. Bu, Pak, sampean kok bakul? Nek bakul iki ya sing jujur. Nah, bakul sing jujur. Assalamualaikum. Sampai begini. Bercara ngobrol. Nek nimbang, nek naker, ojo kok nek tuku dibekok ngisor, nek abang bekok nang dhuwur. Tuh. Nek timbangan, nek adol copot ganjele, nek tuku diganjeli. Oke. Oh, oke. Carane. Lah, oke. Apa yang panjenengan persiapkan kula suwun panjenengan iki delok isore iki untuk 2027. Nah, kemudian jamiah itu menyangkut keuangan, marketing, jaringan, sistem dan SDM. Ibu, nah, supaya kalau penjaringan, nah, kalau itu jamaah peneguhan faham Islam ideologi Muhammadiyah, memperluas rasa Islam berkemajuan, memperkuat dakwah akar rumput, memperkuat dakwah milenial digital, kaderisasi dan diaspora kader. Jamiah reformasi organisasi dengan digital. Nganggo wis tek komputer iki ora patek. Ya. Nah, wis nganggo digital cukup HP ringkes muatannya banyak. Jariah mengembangkan amal usaha, AUPA. Ya, unggulan dan mengembangkan ekonomi, industrialisasi, internalisasi. Pulau penjaringan apa yang bisa penjaringan lakukan? Ini Pak, output, outcome, kerja profesional intelektual yang salah satu diantaranya adalah UPP. UPP itu unsur pembantu pimpinan. Masing-masing cabang ada berapa? Di daerah ada 27 loh UPP Pak. Ya. UPP itu unsur pembantu pimpinan, ono majelis RC, ono majelis RD, ono majelis pendidik dan seterusnya, itu namanya unsur pembantu pimpinan. Diefektifkan itu Pak. Kemudian Ortum ke nek Aisyah, nek Pemuda, nek NA, masing-masing diharapkan ini semuanya eksis. Lah ngene penjaringan nggih kok bermoco, mboten kok berlimang pendeknya jawab misale itu oleh jiwanya itu masanya bukan yang buat yang lupa itu aneh.
Monggo nanti dicari sendiri output dan outcome-nya, sesuaikan dengan ranah penjaringan, cabang kipiro, ranting kipiro. Monggo nanti bisa dilihat dari nomor 1 dengan nomor 37 era sasaran strategi. Nah, ini ya, barangkali itu karena waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang sampaikan menjadi langkah giat penjaringan untuk memperbaiki baik itu jamaah, jariyah dan jamiyah. Terima kasih atas perhatian. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhusil kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat seluruh pimpinan daerah Muhammadiyah Bulari, Bapak Ibu Okto, Bapak Ibu pimpinan cabang se-Kabupaten Solo yang saya hormati dan juga berbahagia. Sambil berjalan, tolong nanti dipelajari karena waktunya tinggal 15 menit. Maka saya sampaikan secara ringkas bahwa seorang itu kita sepakat kalau kita itu ada perbedaan baik itu pandangan, pendapat dalam hal segala apapun. Bagi manusia pasti terjadi perbedaan. Wong yang kembar saja berbeda, apalagi yang tidak kembar. Pasti banyak perbedaan dalam hal apapun. Itu harus saya ini. Tapi yang jelas kita jangan sampai dengan perbedaan itu kita menjadikan diri kita itu yang paling. Maka ada sikap tingkat sunnah ya, mengingat terhadap sunnah. Jika merasa diri kita itu atau kelompok kita itu yang benar, sementara orang lain sesat dan ngalur, berarti kita sudah punya diri tingkat terhadap sunnah. Bahwa kita diciptakan berbeda. Yang kedua, mulai berusaha menyeret agar orang lain ia sekata persis seperti kita. Kita berbeda wede itu sudah menyeret orang lain, berarti kita juga merasa paling hebat. Mulai yang ketiga, mulai berusaha memaksakan pandangan kita atau memaksakan orang lain agar mengikuti pandangan kita. Di levelnya ada benih-benih intoleransi. Maka di agama moderat, walaupun bukan moderat tapi prakteknya juga angel. Nah yang keempat, mulai berusaha dengan tindakan atau gerakan atau memaksakan pandangan kita agar mengintimidasi orang lain agar mengikuti pandangan kita. Ini levelnya sudah agak berat, sifat fanatisme, intoleransi, pemikiran akan meningkat level totalitarisme, akhirnya jadi diktator. Ini pelingkaran dari dulu. Kemudian berikutnya, bahwa orang yang iman ya itu pasti akan beriman apa dari dia ini. Sedangkan orang yang kafir itu tidak ada apa yang mereka yakini. Orang beriman itu hidupnya itu terikat dengan aturan-aturan. Sedangkan orang kafir itu bebas, tidak ada aturan. Apa ada aturan mengatakan mengatur orang kafir, kamu kalau makan dengan tangan kanan? Nggak ada. Yang diatur siapa? Orang yang beriman. Nah
Maka di situ dalam ayat itu ya, dalam Quran surat Al-Baqarah 26, Kafir 29 itu menunjukkan bahwa orang yang beriman dengan orang yang kafir itu berbeda. Ya jelas dalam Al-Baqarah itu innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kenapa? Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun alim. Orang kafir sudah tertutup matanya, kakinya, telinganya tertutup. Warga jejelono kaya apa, dalilono kaya apa, orang bakal tahu semuanya sudah tidak ada aturan dari orang kafir, hanya beriman. Ketika manusia memilih kafir, Allah memberikan kebebasan sepenuhnya kepada manusia. Memilih kafir itu menjalani kehidupan semaunya, tidak ada aturan menurut hawa nafsunya. Allah berikan kebebasan sepenuhnya. Silahkan Al-Quran dibaca atau hadis-hadis dibaca, itu banyak sekali ya, tidak pernah ditemukan mengatur orang kafir. Nih, orang kafir diberikan kebebasan sepenuhnya, mau berbuat apapun di dunia ini, tinggal dia harus menanggung resiko pilihannya itu di akhirat nanti. Tapi kepada mereka yang memilih iman, hilang sudah kebebasan ini. Karena orang beriman itu dituntut untuk Islam. Orang Islam itu beriman dulu atau Islam dulu? Beriman dulu baru disuruh Islam. Tapi Indonesia nanti Islam dulu baru iman. Sebabnya Islam harus kawin. Soalnya apel lama lah dan eksodus. Banyak keluarga yang masuk Islam akan berbalik melalui MUI dan dibentuk. Mohon maaf untuk yang mobil Xenia hitam AD1509 ini belum mati dan untuk dimatikan. Terima kasih. Di Boyolali, MUI Boyolali sekarang sudah membantu keputusan rumah mu'alaf center. Mohon mu'alaf yang di daerah-daerah kalau ingin dibina di Boyolali silakan, nanti akan ada rumah mu'alaf center dari MUI Boyolali. Orang Islam itu orang yang harus tunduk patuh dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang Islam itu banyak aturan di situ, banyak aturan. Mulai masuk WC ada aturan, pakai kiri, baca doa, duduk jangan ada kiblat kalau belakang, sambil duduk jangan begini. Setelah itu cebok, keluar dengan kaki kan, belum makan, ambil yang paling dekat, baca bismillah, doa, tangan kanan dan sebagainya. Aturan. Kenapa? Dia itu Islam. Islam itu salimah ya, semua Islaman, tunduk patuh taat dengan aturan. Kalau nggak mau tunduk ya jaga Islam. Itu tegas. Maka ketika ada orang mau Islam, saya tanya, orang Islam itu berat, sholat sehari semalam 5 kali, masih disuruh puasa sekalian, pengen jadi bukan Islam, sakarpe sholat. Jadi Islam apa perang? Islam apa? Biar kawin normal ya. Tapi saya tanya dulu, kalau menjelas mau Islam ya harus yakin semuanya, mau menjalankan aturan itu. Islam banyak aturan, harus jalan. Kalau nggak mau, lebih baik tidak Islam sekalian. Jangan sampai Anda terbebani karena dia itu berimannya tidak tenang atau main-main. Oleh karena itulah kita sebagai orang yang beriman sudah diatur. Kalau yang haram itu ya haram. Dalam hati tidak bisa bertanya kenapa itu diharamkan. Nggak perlu. Haram ya haram, halal ya halal. Kalau tidak boleh ya tidak boleh. Islam mengajarkan namanya babi itu haram. Mulai dulu sampai sekarang itu haram, tidak bertanya. Tahu cacing kita itu kan ada 18. Baru tahu oh di babi ada cacing, oh karena ada cacing kita itu ada haram kan. Jangan mereka-reka. Salah satunya di antara itu. Kalau sudah haram, ya haram, jangan main-main. Kalau minum itu haram, jangan mencoba segelas atau setengah gelas. Jangan, kalau haram ya haram. Jangan main-main. Islam seperti itu. Islam ya, jangan main-main. Oleh karena itulah, ya, maka disuruh ya ladina amanu fisbun kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam dengan kafah keseluruhan, komplit.
Wala tattabi'u dan jangan kau ikuti khutuwat syaitan, tujuan aliran syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya bagi kamu setan adalah musuh yang nyata. Ini jelas, yang nyata, bukan mama-mama tapi nyata. Islam itu musuhnya adalah setan. Maka jangan ikuti. Kalau setan jangan ikuti. Apalagi bergabung atau bergaul dengan setan. Bahaya. Maka setan tinggalkan, itu musuh kita. Nah, kalau kalian itu memilih beriman, nah, masuklah ke dalam sajaran Ka'bah. Jangan sampai hanya separuh-paruh. Pilih yang enak-enak. Aku mau Islam, ini reso jilbaban. Kalau sudah mau Islam ya harus taat aturan. Jangan milih-milih. Aku pilih sepeda wae sing ngabot juga kuat aku. Ada rusak dalam hal Islam, tapi jangan sampai kita menyepelekan hal yang seperti itu. Ini kemudian dalam perjalanan spiritual seorang muslim, proses mengislamkan seluruh aspek kehidupan merupakan sebuah kewajiban yang fundamental. Islam tidak hanya sebatas ritual ibadah, tetapi mencakup transformasi menyeluruh pikiran, hati dan perilaku seseorang. Karena Allah berfirman agar supaya kita seluruh totalitas dalam kita masuk Islam, jangan pilih yang enak-enak saja. Oleh karena itu yang perlu kita Islamkan pertama adalah pikiran kita. Nih, hal ini dimulai dengan menanamkan paradigma tauhid dalam era cara berpikir kita. Setiap muslim harus memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta adalah atas kehendak Allah. Jangan mudah kita itu mengingkari kekuasaan Allah. Kadang kita dapat kecelakaan, gara-gara mau ini hak Allah, baik buruk itu hak Allah, serahkan kepada Allah. Itu sudah takdir bagi kita. Innamal aku biniyat. Sesungguhnya amal itu dengan niatnya itu. Wa innamal itu li'imanawa. Dan sesungguhnya setiap sesuatu urusan itu adalah tergantung niatnya. Dan niatnya apa? Itulah yang dapat kita ambil itu. Mengislamkan pikiran berarti membebaskan diri dari pemikiran yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ini Muhammadiyah. Syirik. Ikan kita bebaskan dari syirik ini, yaitu menyekutukan Allah. Baik syirik besar maupun kecil. Syirik besar itu apa? Menduakan Allah. Itu syirik besar. Kemudian syirik kecil apa? Iya, itu syirik kecil. Untuk dipamerkan orang lain, untuk diketahui orang lain, itu sudah syirik kecil. Hindarkan itu pikiran kita dari hal seperti itu. Kalau sholat ya lillahi ta'ala, kita sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, hanya karena Allah. Jangan kita itu untuk orang lain, untuk pimpinan, untuk orang tua, untuk calon orang tua dan sebagainya. Yang kedua, bid'ah. Bid'ah berasal dari bidah, yaitu mengadakan sesuatu tanpa ada contoh. Segala bentuk bid'ah dalam Al-Quran, dalam abdi hukumnya adalah haram dan sesat. Bahkan sabda Rasul yang terkenal itu ciri khas uang habis khotbah buat koyomul ketoy. Dari bid'ah itu suatu ajaran yang diajarkan setelah Rasulullah itu wafat dalam hal ibadah. Kalau Muhammadiyah kan berkemajuan. Jadi jangan sampai kita itu punya pikiran-pikiran yang merusak diri kita. Termasuk kita itu yakin dengan sesuatu yang pikiran kita itu sebenarnya kesokan. Misalnya listrik kok jangan mati aku. Ini termasuk sini enggak ini? Listrik mati, biarin mati oh, listrik kok mati bingung. Mau padang yo, bagaimana caranya? Gojek kan gojeknya kok apa alat yang lain? Baterai apa kok? Lampu, emergency dan sebagainya. Itu akal bermain. Kemudian gas repot, cari gas bingung. Rambut gas ora apa-apa, dia zaman aku cilik kok kayu. Saya ini yang nggawa goreng ora apa-apa. Kok ibu balas ngokeh ora panas. Itu pikiran kita begitu, jangan kita menyalahkan. Waduh, dia ini mau gas rene rasa majak loh. Dia rasa liwet kok. Tunggu ya apa-apa. Nah,
Ini pikiran kita jangan sampai kita dengan hal seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, kurofak, percaya dengan tanda-tanda alam. Nah, kadang-kadang kita itu nasib kita dengan kurofak ini. Oh, berpergian, ada berpasangan dengan apa itu ular dan kembali. Oh, kembali. Negara yang ulo itu ketok yang ulo itu musibah. Jangan seperti itu. Lanjutkan saja. Itu masalah musibah tapi tidak usah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita punya sifat hati-hati kan, waspada. Yang kedua, mengislamkan hati kita. Hati merupakan pusat spiritual manusia yang harus ternyata dijaga khususnya. Amin. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada suatu hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat berarti hatinya itu tanpa penyakit. Banyak hati penyakit, sombong, angkuh, kabur, apalagi riya, dengki, iri, serai, medit, jahil, bertakil, dan banyak sekali penyakit yang dihatikan. Kalau hati kita tidak selamatkan kepada diri kita tidak islamkan hati kita tidak baik hati kita. Maka kita harus selamatkan hati kita itu. Hati yang telah diislamkan akan memancarkan nur ilahi yang tercermin dalam perilaku sehari-hari. Amin. Allah berfirman, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam wa huwa ala nurim mir rabbi." Apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia dapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membantu hatinya? Apakah sama hati yang hidup dengan hati yang mati? Hati yang dapat hidayah dengan hati yang tidak dapat? Pasti berbeda. Oleh karena itu kita berupaya hati kita islamkan. Ya, Pak. Perilaku yang telah diislamkan akan mencerminkan akhlak mulia. Jadi hati yang tidak islamkan dengan akhlak yang mulia. Allah contohkan pada Rasulullah bahwa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada akhlak yang agung. Akhlak Rasulullah Al-Quran. Maka kita berupaya hati kita dengan hati yang baik. Yang ketiga, mengislamkan perilaku. Seorang muslim harus mencerminkan nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan. Ini termasuk cara berinteraksi dengan sesama manusia, bekerja dan menjalani kehidupan sehari-hari. Allah berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kamu itu adalah sebaik-baik umat, dikeluarkan untuk manusia agar supaya kamu menyuruh kepada yang baik dan menyegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Jadi perilaku kita itu harus kita islamkan, jadi contoh yang baik agar supaya kita benar-benar menjadi manusia yang terbaik di antara manusia. Apa itu? Yang mau mengajak yang baik, menyegah kepada yang mungkar dan beriman kepada Allah. Maka proses mengislamkan diri membutuhkan kesabaran dan kekonsistenan. Tidak cukup hanya dengan pengetahuan, tetapi harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Maka ketiga hal ini harus kita upayakan dengan betul-betul jihad. Kalau pikiran itu disebut ijtihad. Ya, ijtihad. Maka ijtihad itu dengan pikiran-pikiran yang kita miliki. Maka disitulah ada maksud takdir dan tajudin. Pikiran si dinggo, ora dengkol si dinggo. Tapi pikiran yang dipakai. Maka disitulah semangat untuk berpikir menunjukkan ya, kebenaran pikiran itulah disebut ijtihad. Kemudian dari hati namanya mujahadah. Hati kita tundukkan agar supaya apa? Betul-betul hati kita itu mengarah kepada Allah.
Allah. Maka sholat itu dibutuhkan khusyuk. Yang bisa mengkhusyukkan orang sholat itu hati. Ya, maka ketika hati kita bersama kepada Allah, maka kita menjadi orang yang khusyuk itu. Maka betul-betul menjaga, betul-betul hati kita olah agar supaya hati kita itu dekat kepada Allah. Amin. Betul. Kemudian yang keempat, perilaku. Perilaku itu kalau betul-betul dengan perilaku namanya apa itu? Ya, menjaga dan jihad. Perilaku dengan jihad. Jadi jihad itu dengan kekuatan. Maka orang yang betul-betul berperang dengan kekuatan tenaga itu orang-orang yang betul-betul sungguh-sungguh menggunakan tenaga. Maka kami mohon untuk 3 hal ini dalam rangka untuk mengislamkan kita. Pertama, pikiran kita harus kita islamkan. Kedua itu ya, syirik, bid'ah, khurafat itu kita hilangkan. Kemudian hati kita bersihkan dari penyakit hati. Jangan sampai warga Muhammadiyah seperti pada umumnya. Tidak kok gosip kalangan. Saya itu sudah berupaya mencontohi orang-orang itu. Saya itu gumul. Itu tak ada yang nyambut gale. Itu ya gede. Tak ada yang nyambut. Insaf apa itu? Apa barang apa boleh kok? Kegonong tuh, serang digaya, orang gue penghasilan, pedagang ngobrol, dia hasil apa itu? Benar. Contohnya kamu orang paham. Kalau orang mau dia harus sejak. Gimana? Ini awak itu supaya saya kan orang mau. Karena dia sudah alhamdulillah sudah bergerak, saya sudah punya pikiran. Muhammadiyah itu gede, ini kok ekonomi lemah. Kalau gue bank Muhammadiyah, gue hotel Muhammadiyah, gue pariwisata Muhammadiyah sudah mulai berkembang. Pikiran saya sudah diterima oleh orang-orang Muhammadiyah. Hotel yang gue, taman-taman sudah punya. Maka dari cabang-cabang ranting itu, kalau di luarnya ada sekiranya dibangun pariwisata, silahkan itu dikelola untuk warga Muhammadiyah. Maka yang gue ini kena masuk lagi gitu ya. Lepas saya resmi kawan orang sampai sekarang ya. Nah inilah pemikiran yang betul-betul kita perilaku yang harus kita rubah. Jangan sampai kita itu menjadi pikiran Muhammadiyah tidak bisa dicontoh. Ahmad Dahlan ketika mau sholat itu pasti sudah mempersiapkan diri sebelum adzan, sudah mandi, sudah berpakaian rapi, sudah berpakaian pakai harum. Nah kita itu loh diadani loh, gak bisa dicontoh. Mama dia harus dicontoh. Ikuti Ahmad Dahlan, ikuti, siapkan diri kita, hati kita, perilaku kita, pikiran kita, semuanya kita Islamkan kita. Demikian saya sampaikan, mudah-mudahan tapi juga hati kita dan kita menjadi orang yang betul-betul kapal dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama saya sampaikan satu ayat surat Fussilat ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah orang yang perkataannya terbaik lain orang yang berdakwah pada Allah, orang yang beramal soleh, dan yang berkata atau menyatakan innani minal muslim, sesungguhnya aku adalah orang Islam. Boleh paham apa? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Terima kasih Pak Jabari dan Pak Hamid Arifin yang
yang sudah memberikan ahsanu qola, perkataan yang terbaik, perkataan dakwahnya. Terima kasih pada pimpinan cabang Kemusu yang sudah siap ditempati sebagai tempat pengajian atau munadharah majelis tabligh ini, dan ditempatkan di MI Muhammadiyah Watu Gede. Ini juga ahsanu qola, kalau bukan kaulan ya amalan, perbuatan yang terbaik dalam rangka da'a ilallah, dakwah kepada Allah. Saya setuju, pimpinan daerah setuju bagi cabang nanti yang ditempati munadharah atau mungkin kunjungan pimpinan daerah di bulan Ramadan ditempatkan di daerah seperti Watu Gede. Saya mendukung ini sebagai tes case, baik itu bagi pimpinan daerah maupun juga Bapak Ibu semuanya yang hadir, berbagai tantangan sebagai ujian. Kemudian orang ada yang menghitung enggak? Alhamdulillah. Ya, nanti cabang-cabang ditempati silakan ditempatkan yang itu daerah yang menantang itu. Dijuangi silakan ditempatkan di Meses. Berlalu. Wonosegoro silakan, sing kira-kira nggono ora iso dijangkau mobil lho. Ya, mutlak golek ngene iki akeh. Cari akeh, silakan nanti dicarikan tempat yang kira-kira agak sulit gitu. Nah, kita prinsipnya sudah saya sampaikan, saya gede tantangannya, saya gede mono kok sambar. Oke, ini pertama. Jadi kami dan semua tempat-tempat yang seperti ini harus dijangkau oleh Muhammadiyah dalam rangka apa? Dakwah, dalam rangka dakwah. Yang kedua, ada pernyataan waqala innani minal muslimin. Itu bentuk kebanggaan. Kita harus pede jadi orang Islam. Dalam konteks Muhammadiyah kita harus pede jadi warga Muhammadiyah. Pede kan? Pede. Bangga kan? Bangga. Maka dalam hal ini kami instruksikan, Bapak ya. Ya, kami instruksikan bentuk-bentuk kebanggaan sebagai identitas Muhammadiyah tolong bisa diusahakan proses. Apa identitas Muhammadiyah itu? Satu, seragam identitas Muhammadiyah. Ada baju Muhammadiyah, ada baju Muhammadiyah. Ya, nggak usah malu kita pakai baju Muhammadiyah. Yang tidak pakai barangkali tidak sempat mampir rumah. Ya, saya yakin orang kita siji loro duwe baju Muhammadiyah, walaupun jenisnya bermacam-macam. Yang di sini baju nasional, yang Pak Bunga itu baju Muktamar Makassar. Ya, kalau pokoknya macam-macam. Ya, kalau di lembaga pendidikan Muhammadiyah bajunya seragamnya macam-macam. Gak apa-apa. Yang penting ada logo Muhammadiyah, identitas, kebanggaan, bangga. Kemudian juga identitas wilayah. Monggo biasalah namanya ormas ada bentuk program papanisasi, baik itu pimpinan cabang, ranting atau amal usaha, sehingga kita tidak ada kesulitan walaupun daerahnya itu sulit. Ada amal usaha MI Muhammadiyah Watu Gede, ini Muhammadiyah ya. Ya. Mestinya mulai sejak jalan di barat tadi sudah ada papan nama yang menunjuk mana ke MI Muhammadiyah Watu Gede. Ada singkat nih.
Kecet no, MI Muhammad. Saya tadi itu belakangan sampai luar. Tapi alhamdulillah saya tanya di jalan ada anak-anak itu. Aku waktu gede mas, dia pak kecil betul. Aku MI Muhammad jangan waktu gede pak, tahu pak? Enggak, bagus sih. Sosialisasinya MI Muhammad waktu gede. Cuma belum ada pemanisasi. Tukar orang. Ya, dan nanti amal usaha Muhammadiyah sudah dari jarak jauh sudah ada petunjuk arah. Ini termasuk sosialisasi dakwah ini. Papanisasi adalah bentuk dakwah. Pimpinan ranting Muhammadiyah. Ya, pimpinan cabang Muhammadiyah, rumahnya. Pimpinan daerah Muhammadiyah, rumahnya ada papannya. Sehingga kalau ada orang bertanya, orang Muhammadiyah bertanya nggak tersesat atau tidak disesatkan. Oh takon dari dewe. Ada pimpinan ranting Muhammadiyah, tanya MI Muhammadiyah atau di mana? Mesti tahu. Papanisasi. Orang ketang kayu berabak atau yo sing ngopo lah gitu. Nek wae bergagang yo sing apik sisa. PD. Ada ya, pimpinan cabang kalau ada gerakan papanisasi. Saya itu serahkan sponsor bisa. Mungkin ada Pak Samidi mulai itu berarti. Dan papan nanti kabel 10 ranting terus si pimpinan ranting kabel MI-nya tulis ketua dia kabel papanya baru kan PD. Seragam papanisasi. Anda pernah melihat kan NU itu pimpinan ranting di desa-desa papanisasinya luar biasa loh. Ya nggak apa-apa, melu-melu ya orang popo. Ya memperhati yang ada bersimbol. Bener nih, keserut, udah. Kalau nanti ranting-ranting ada papanisasi, termasuk amal usaha ini penting. Kemudian yang ketiga, identitas juga bendera. Ya bendera. Saya punya program, ada nanti daerah memberikan 1000 bendera Muhammadiyah. Dibagi nanti di cabang-cabang paling tidak punya 50 kali 20 cabang kan 1000. Masing-masing cabang diberi 20. Pimpinan daerah nanti biar memberikan aja. Baik tuku 1000 yang PP sana atau percetakan mana 1000 bendera nanti dibagi masing-masing cabang. Harga sekian gue jualin kamu orang kamu. Mas Joko sebagai ada ya? Ya nanti usahakan beli bendera. Mantap. Walaupun cabang bisa beli sendiri, belikan pimpinan daerah. Ini kan diri aja ya. Tengok-tengok. Ya, nah dalam rangka apa ya kalau ada kegiatan seperti dipaksa. Oh, nah kok tadi orangnya ambune Muhammadiyah kok. Malu musuh di kok tidak ada tanda-tanda kehidupan Muhammadiyah. Orang kita cinta di tempat-tempat sendiri kalau kegiatan begini ada benderanya gitu. Betul kan? Orang-orangnya dijemput kok. Ya, bendera dari jalan-jalan tadi terus gitu kalau kira-kira jalan yang belok itu diberi gitu loh. Nah, tadi tanya utara sana kembali lagi, tanya di situ, tanya lagi. Ya, kita cedak itu pak, cedak kunden. Siapa benar? Ini, ya, saya beritahukan bahwa ini adalah masih wilayah musuh. Ini masih wilayah Boyolali, Sintetro ini masih Indonesia. Dia tahu gitu ya. Sebelum kita tahu, oke kan gitu. Dari Pandok belum tahu nggak ketemu orang Muhammadiyah. Belum telat aku. Ya, kok
bendera. Itu identitas. Murah tahu maksudnya berapa itu tadi? 50.000. Ya kalau nanti 50.000 kali 50 ya orang itu Sang terus berarti bendera. yang kayak gitu lebih murah. Lama deh bendera. Cetakan beli kain sendiri dicetakin gitu nanti ya di Boyolali siapa nanti yang percetakannya kirim ke Penandara, publikasi Penandara, silakan dicetak di Simo. Serahkan Pak Surya misalnya kalau Pak Surya usaha percetakan. Harga miring biasanya saya ketahui sampai benderanisasi Muhammadiyah setuju kan? Kegiatan-kegiatan seperti perlu identitas orang sahabat Neo ini negara merdeka ya boleh menunjukkan Muhammadiyah ada itu dakwah menunjukkan Muhammadiyah itu besar di Boyolali adalah dakwah Muhammadiyah Boyolali itu hidup dan banyak itu adalah dakwah catat nih kita menunjukkan Muhammadiyah di Boyolali itu besar itu adalah dakwah yang terakhir kokam timnas kokam itu ya tanda-tanda kehidupan Muhammadiyah masing-masing cabang tolong untuk digerakkan kokam cabang menggerakkan ranting kalau bisa targetnya masing-masing ranting ada 10 kokam sore ranting tak sakit ini ya sudah ada satu ranting 50 ada satu ranting 20 ada 30 maka nanti kalau dulu saya memprogramkan kapan apel 2000 kokam di Boyolali 2000 kokam yang masing-masing cabang itu sudah 100 masuk reso cabang 100 kokam masuk reso bisa ya nanti berarti kan hanya 10 kayak gitu ada yang bisa 20 monggo kokam untuk apa ya di samping kegiatan seperti ini memang kokam strategis untuk menunjukkan kebanggaan dan nanti kegiatan begini kokam juga sudah standby di jalan sana itu ya tadi ini kokam itu ini kokam ya kokam di sini sama kokam itu jadi besok kegiatan dan saya mendukung tempat seperti ini tapi identitas itu sudah berjalan ada bendera ada papan ada kokam gitu ya supaya nanti cabang memberikan motivasi pada ranting-ranting atau ranting kokam diberdayakan. Nah ini Pak Komandannya ada ya Pak Slawi ada Pak Arif ada nggak itu nanti bisa digerakkan kokam penting ini orang rekam perang ya ada pengajian gerakan kokam. Pada hal itu saya sampaikan untuk amanah saya atau sambutan saya mudah-mudahan nanti bisa ditindaklanjuti. Amin. Ini bentuk instruksi pimpinan daerah cabang dalam hal identitasasi Muhammadiyah di cabang dan di ranting. Yang kira-kira rekoso yang PP untuk toko Muhammadiyah PP sana ada banyak tuh barang-barang gitu. Atau rekreasi ke Jogja mampir yang toko Muhammadiyah atau ke Suara Muhammadiyah ya, sudah disediakan komplit seragam bendera semuanya ada ya tinggal kita membaca dan kurang lebihnya mohon maaf nasolillallah wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan jajaran pimpinan daerah yang dihormati, para narasumber yang kita hormati, Bapak Ibu jamaah pengajian Monagoro yang diberkati Allah. Alhamdulillah pada
pada kesempatan sore ini kita bisa hadir di Kemusu. Pertama kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk pimpinan cabang Muhammadiyah Kemusu yang telah gelar munadharah pagi ini, dan alhamdulillah ini bukan hanya sukses, melebihi sukses. Alhamdulillah. Jadi kita selalu memantau Pak Ali. Kalau kemarin di Juwani itu kita pesimis, Pak yang ketua seket ternyata 150 lebih. Dan lagi-lagi ini Kemusu ini mengikuti Juwani, tidak taat aturan. Jadi kesepakatan munadharah itu cukup snack saja. Tapi siang ini ada nasi kok, itu ada kaki ayam. Tapi meskipun demikian kita tetap mengucapkan terima kasih. Berikutnya ini aku sangat saya dulu dari Ngampel. Oh banyak. Dari Andong, Acung, ada Kamar. Dari Boyolali Kota, Masya Allah, di Boyolali Kota akhir-akhir ini hadir terus nih. Dari Jepogo, dari Juwani, ada Juwani, terima kasih kehadirannya. Dari Karanggede, jadi selalu buka gitu. Dari Klego, Bapak. Ya. Juga lumayan. Dari Mojosono. Dari Memplang. Lumayan banyak. Dari Nogosari. Alhamdulillah hadir juga. Dari Musuk. Musuk. Dari Simo. Dari Sabi yang pakai di sini, dari Sabi Acung banyak gitu. Dari Sawit, Masya Allah, Sawit dari ujung selatan juga banyak. Dari itu udah tadi Teras ada Selong. Ada 3 cabang yang Wonosegoro Pak. Jadi baik, yang ketiga ini kegiatan ini alhamdulillah kita semakin menambah semangat. Makanya terima kasih Pak Ali di tengah kesibukan beliau. Itu aturan mangkat itu kita orang tegur. Yang mangkat orang tegur yang orang datang karena melihat antusias Bapak Ibu semua yang hadir. Informasi berikutnya, ini tempat munadharah yang kedatang. Ini mau tidak mau ini harus Samina Waton nambah. Jadi setelah Kemusu, KL berarti Klego. Klego itu kalau bulan depan itu berarti 1 kedua di bulan Ramadan. Maka kemarin kita pertemuan majelis takbir dan majelis takjil di rumahnya Bapak Saifuddin, sekaligus kita merancang pertemuan pengajian Ramadan yang Sabtu sore. Karena tanggal 1 itu hari pertama, itu kemarin akhirnya belum siap, sehingga nanti pertemuan pertama tanggal 8 Maret nanti berada di cabang Klego. Siapa? Siap. Ya, betul. Klego enak sing bendelik kok. Terus yang kedua, jadi selama ini itu selo itu minta. Jadi selo itu minta di tempat munadharah. Hanya kemarin kita sementara sepakat nanti buka bersama pengajian Sabtu tanggal 15 itu nanti di cabang Selo. Dan yang ketiga nanti tanggal 22 Maret nanti berada di Memplang.
Ya, jadi utara, barat sama timur. Tempat siap, Lego siap, tinggal soal nanti kita komunikasi. Berikutnya ini dari Majelis Tabligh dan Majelis Takjih ini sedang menggarap buku khutbah Jumat, dan ini sudah naik ke percetakan. Jadi Bapak Ibu bisa baca. Selain itu, jadi Pak Ali ini menginstruksikan semua PDN itu nulis utuh. Maka nanti kita bukan dari PDN ber-15 ini diwajibkan buat kultum. Alhamdulillah tadi jam 9 saya selesai ngedit Pak. Jadi insya Allah besok semoga bisa naik ke percetakan sebelum Ramadan. Buku kultum bisa dihadirkan ke kultum Ramadan, kita hadirkan ke cabang-cabang atau pelatih-pelatih. Dan tidak lupa kita juga ucapkan terima kasih pada Ibu Aisyah yang dulu mengatur itu identik dengan pengajian Bapak, sekarang Ibu Aisyah juga hadir. Semoga ini semakin memperkuat dakwah seperti yang diharapkan oleh Pak Ketua, Pak Kiai Ali Kusuma. Barangkali ini informasi yang bisa kita sampaikan, Mas. Oke. Pak, sore ini terkumpul uang sejumlah 100.253.000 rupiah. Alhamdulillah, semoga ini bisa bermanfaat dan jadi amal jariah Bapak Ibu. Oh iya, ini jadwal insakiyah kan juga sudah kita bahas. Nanti Mas Suryani nanti yang bertanggung jawab untuk mencetak insakiyah bulan Ramadan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada. Yang belakang tidak ada. Baik. Demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, karena ada batasnya waktu, adalah acara terakhir penutup. Kita tutup bersama sama setelah sekian dari dengan bacaan doa kafaratul masjid. Subhanallah wa bihamdihi.